Sosok perempuan tersebut berdiri membelakanginya dan rambutnya panjang hingga masuk ke dalam air. Noni Belanda itu adalah perempuan Belanda yang bunuh diri di tempat itu. Pokoknya lo selamatin diri lo, gak usah peduliin gue. Yang penting lo harus selamat. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. T-shirt maupun topi ini adalah produk dari Hoodieku. Dan Hoodieku adalah produk asli dari Indonesia. Gimana sih cara dapetin semua produk Hoodieku ini? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia. Seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, maupun Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan juga lebih fashionable? Nih, gue rekomendasiin Hoodieku aja. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Chandra ini diam sama sekali nggak bergerak. Mungkin dia sudah tertidur lelap. Sementara Wahyu gemetaran menahan rasa takut di dalam sleeping bag. Teror tidak berakhir sampai di sini. Karena setelah bunyi lonceng yang sedikit mereda, kini muncul lagi suara yang aneh. Kali ini terdengar suara orang yang sedang merintih kesakitan. Lalu terdengar suara tangisan yang memilukan dan menyayat hati. Wahyu udah gak tahan dengan suara-suara yang ia dengar ini. Wahyu menangis dalam diam sambil menahan rasa takutnya seorang diri. Pada malam itu terasa begitu panjang. Berkali-kali Wahyu untuk mencoba tidur. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Chandra membuat jemuran dengan tali sambil menunggu pakaian yang basah menjadi kering. Nah, sambil nunggu pakaian yang kering, mereka pun pergi ke puncak Rengganis. Sekembalinya dari puncak Rengganis, mereka ini istirahat sejenak. Nah, si Chandra ini pergi ke belakang tenda dan sementara Wahyu duduk di depan tenda. Tiba-tiba ada seorang laki-laki parubaya dengan penampilan seperti petani. Dengan memakai celana cingkrang, baju lengan panjang yang lusuh, dan memakai ikat kepala. Laki-laki paruh baya itu berjalan melewati si Wahyu tuh. Jalan aja. "Pak, mampir dulu pak, ngopi pak," sapa si Wahyu. Namun orang tersebut sama sekali nggak nengok dan nggak ngejawab tuh teman-teman semua. Dia terus jalan dan meninggalkan si Wahyu begitu saja. "Yuk, lo ngomong sama siapa sih?" tanya Chandra. "Itu bang, sama bapak-bapak petani," jawab si Wahyu. "Hadeh, yuk. Ayo packing, kita lanjut jalan lagi. Itu tolong sepatu gue yang dijemur, bawa ke sini ya," perintah si Chandra. Nah, Wahyu pun langsung berdiri ya, menuju ke batu besar tersebut untuk mengambil sepatunya si Chandra dan juga HP-nya yang dijemur di sana. Namun, dari arah puncak Rengganis, muncul lagi bapak-bapak parubaya. Penampilannya gak jauh beda dengan orang yang Wahyu sapa tadi. Pakaiannya lusuh dan bajunya itu sobek di bagian lengan tuh. Dan ia berjalan tanpa alas kaki. Wahyu pun menyapanya karena ada sedikit rasa kasihan saat Wahyu melihat bapak ini. Tubuhnya yang sedikit kotor, kulitnya yang menghitam, serta beberapa luka di tangannya. "Pak, mari mampir dulu ke tenda saya pak, kita ngopi-ngopi dulu," kata si Wahyu. Bapak itu pun hanya terdiam sambil ngeliatin si Wahyu. Wahyu pun tersenyum padanya. "Ayo pak, mampir dulu, saya bikin kopi biar hangat," ucap si Wahyu. Bapak tersebut hanya diam mematung dan terus ngeliatin si Wahyu. Di sini Wahyu jadi bingung. Apa mungkin
bapak ini nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Wahyu kembali tersenyum ke bapak itu dan bilang lagi tuh, "Pak, bapak mau sendal? Ini kalau bapak mau, saya punya sendal pak." "Ya, udah jelek sih, tapi insya Allah kuat pak. Jadi bapak nggak kedinginan jalan tanpa alas kaki," kata si Wahyu. Wahyu bermaksud memberikan sendal gunungnya ke si bapak itu, sekalian sama kaos kaki yang masih kering. Namun, tiba-tiba Chandra itu teriak, "Oi yo, ngapain lo?" "Ini bang, ngobrol sama si bapak nih," jawab si Wahyu. "Ini pak, ambil sendal saya. Ayo mampir ke tenda saya dulu pak, saya bikinin kopi," ujar Wahyu. Bapak itu pun terus menggeleng dan pergi begitu saja, meninggalkan Wahyu tanpa sepatah kata pun. Chandra kembali teriak dan dia memarahi si Wahyu tuh. Yuk, lo jangan nawarin kopi sama orang. Logistik kita tinggal sedikit nih. Kalau kopinya habis, nanti kita mau minum apa?" Sepertinya Chandra ini kesal dengan apa yang telah Wahyu perbuat. Singkat cerita, sebelum melanjutkan perjalanan, mereka sarapan terlebih dahulu, yaitu minum energen dicampur susu. Makanan mereka tinggal 4 sosis, bumbu kaldu bubuk, dan sayur kol yang tinggal sedikit. Nah, setelah memakan logistik terakhir, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. "Pokoknya, kita hari ini harus turun sampai di perkampungan, atau paling tidak sampai di danau Taman Hidup. Kali aja di sana ada pendaki yang ngecamp. Kita bisa minta sedikit makanannya," tutur si Chandra. "Iya bang," jawab Wahyu sambil mengangguk. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Argopuro. Mereka ini nggak berlama-lama di sini ya, di puncak Argopuro itu ya. Dan setelah berfoto-foto, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi menuruni bukit tuh. Dan sampailah mereka di Puncak Hyang atau Puncak Arca. Dari Puncak Hyang atau Puncak Arca, mereka lanjut turun tuh. Setelah 1 jam berjalan ya, Chandra ngajak istirahat. Dan akhirnya mereka berhenti di pinggir sungai kecil karena perut Chandra sakit atau alias mules. Nah, si Chandra ini langsung masuk ke arah semak-semak gitu kan, sedangkan si Wahyu nunggu di pinggir sungai tersebut tuh. Beberapa saat kemudian, Chandra kembali dengan setengah berlari tuh. Dia duduk di samping Wahyu sambil ngos-ngosan tuh. Tiba-tiba Chandra mengatakan sesuatu yang aneh. "Wahyu, kalau ada apa-apa, nanti lo buruan turun duluan ya. Gak usah nunggu gue. Pokoknya lo selamatin diri lo. Gak usah peduliin gue. Yang penting lo harus selamat," ucap si Chandra. Ucapan Chandra ini membuat Wahyu sedikit bingung. "Maksudnya apa bang? Kenapa sih bang?" tanya si Wahyu. "Ya gak apa-apa Yu. Pokoknya ingat ya, pesan gue ini baik-baik. Kalau ada apa-apa, lo cepat lari dan selamatin diri. Pokoknya harus sampai ke desa." "Gak mau bang, kita berangkat bareng-bareng, pulang juga bareng-bareng bang. Apapun masalahnya, ya harus kita hadapi bareng-bareng. Belum tentu juga kalau gue ninggalin lo sendirian, gue bisa selamat bang. Ada apaan sih bang? Ayo dong cerita, jangan bikin gue bingung," gitu, desak si Wahyu. Chandra pun menghela nafas dalam-dalam dan ngomong, "Jadi gini Yuk, pas tadi di Puncak Hyang, gue dengar suara auman macan. Terus pas gue berak tadi, gue juga dengar auman macan," ungkap si Chandra. Masa bang? Gue tuh gak dengar apa-apa dah. Lo ingat gak pas awal kita jalan sebelum sampai Cikasur? Di bangunan roboh itu, gue lihat perempuan kayak noni Belanda Yuk." "Abang juga lihat bang?" tanya si Wahyu. "Lah, lo juga ngeliat Yuk?" Bukannya menjawab pertanyaan dari Wahyu, justru Chandra malah balik nanya. "Iya bang, lihat. Pas mau fotoin abang, noninya itu pakai gaun. Atasannya kayak pakai kebaya putih sama topi renda kan." "Iya Yuk, bener. Pas di pos rawa embik, habis gue sholat asar, dia juga tiba-tiba berbaring di shelter sambil melotot ngeliatin gue.
Gue juga nggak ngomong sesuatu sama lo, tutur si Chandra. Ngomong apaan bang? Kemarin yang mau nyuruh gue nanya sama orang waktu di Cikasur, yang lo bilang di bawah pohon sama di bangunan ada orang, gue nggak lihat orang sama sekali yuk. Di sana itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Makanya gue ngajakin lo pergi gitu. Terus di Sabana Lonceng waktu gue nanyain lo ngomong sama siapa ya. Lo bilang ngomong sama petani, terus lo nawarin kopi. Itu gue nggak ngeliat siapa-siapa. Lo ngomong sendirian. Makanya gue marah-marah sama lo dan bilang jangan nawarin kopi ke orang-orang. Bang, kalau suara lonceng dan suara rintihan orang nangis, abang denger gak semalam di Sabana Lonceng? Tanya si Wahyu. Iya, gue denger juga yuk. Tapi kalau suara orang yang rintih dan orang nangis, gue gak denger. Gue cuma denger suara lonceng yang makin lama itu makin kenceng. Sampai kuping gue tuh sakit yuk. Ya udah, gak usah bahas hal ini lagi ya. Yuk kita jalan lagi. Sebisa mungkin kita harus sampai di desa hari ini juga. Iya bang, jawab si Wahyu. Akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Jalan berjam-jam naik turun bukit membuat Wahyu sedikit lemas. Ditambah lagi perut yang mulai lapar. Karena mereka hanya mengganjal perutnya hanya dengan air. Jadi kayak kembung gitu aja tuh teman-teman semua. Singkat cerita, ketika memasuki hutan lumut, tubuh Wahyu rasanya semakin lemas tuh. Lo lapar yuk? Tanya si Chandra. Iya bang, kita masih jauh ya jalannya. Gak tahu yuk. Ya udah, kita istirahat aja dulu ya di sini. Iya bang, jawab si Wahyu. Mereka pun duduk ya di atas batang pohon besar yang tumbang gitu kan. Dan Wahyu langsung melepaskan ranselnya dan terasa tubuhnya itu melayang setelah melepas beban berat yang dari tadi ia gendong gitu. Nah, ada jamur tuh yuk. Nyari jamur yuk. Lumayan buat makan. Ajak si Chandra. Akhirnya mereka pun nyari jamur dan ngambil cacing-cacing. Nah, cacing-cacing di Argopuro ini berukuran gede-gede ya teman-teman semua ya. Mereka ini berencana untuk masak jamur dan cacing ini. Setelah dirasa cukup, mereka pun jalan lagi ke arah dekat sungai. Di sini mereka membersihkan jamur dan cacing-cacing yang berhasil mereka kumpulkan. Pas mau masak, ternyata gas habis dan kompor juga rusak. Mungkin karena kena hujan dan pemantik dari kompor itu hilang nggak tahu jatuh di mana gitu ya. Akhirnya mereka mencoba membuat api unggun dengan batu dan kayu. Namun gak bisa menyala. Mereka akhirnya makan jamur dan cacing itu mentah-mentah. Jangan ditanya gimana rasanya makan cacing mentah-mentah. Rasanya sangat eneg, pakai G gitu kan. Terus kayak ada rasa tanah gitu. Nah, sebenarnya Wahyu ingin muntah. Tapi karena mereka kelaparan, sebisa mungkin Wahyu nelen 2 makanan yang gak enak itu. Singkat cerita, setelah selesai mengisi perut dan punya sedikit tenaga ya, akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah hutan, mereka menemukan plang bertuliskan Danau Taman Hidup. Ya Allah, leganya. Mereka langsung bergegas jalan ke sana. Yuk, kok dari tadi gue nggak ngeliat noni Belanda itu lagi ya? Apa dia nggak ngikutin kita? Kok gue kangen, kata si Chandra sambil ketawa. Duh, jangan asal bang kalau ngomong. Udah untung gak diikutin. Mungkin dia udah bosen 4 hari ngikutin kita mulu gitu ya. Jawab si Wahyu. Nah, pas mereka sudah sampai di dekat Danau Taman Hidup, tiba-tiba Chandra ini berhenti mendadak tuh. Dek. Nah, Wahyu yang jalan di belakangnya si Chandra menabrak tas ranselnya si Chandra tuh. Jadi kayak gini nih. Duk gitu kan. Nah, waduh. Kalau berhenti bilang-bilang dong bang. Jangan dadakan. Protes si Wahyu pada saat itu. Lihat dah. Ada orang di jembatan tuh. Kata si Chandra sambil menunjuk ke arah yang ia maksud. Itu orang apa bukan bang? Jangan-jangan setan.
kayak yang udah-udah aja. Gue juga nggak tahu yuk kita samperin aja, ajak si Chandra. Nah, akhirnya mereka pun jalan ke arah jembatan tersebut ya. Tiba-tiba Noni Belanda itu muncul lagi di dekat kamar mandi. Akhirnya mereka tidak menghiraukan kehadiran Noni Belanda itu. Mereka terus aja jalan menuju jembatan di Danau Taman Hidup. Ternyata laki-laki parubaya tersebut memperhatikan mereka. Dan ternyata dia nggak sendiri. Dia bersama dengan temannya yang sedang memancing di sisi lain danau. Kedua pria itu terus memperhatikan mereka. Wahyu sedikit takut ya. Pikiran Wahyu udah jelek gitu. Mungkin mereka bukan manusia. Permisi pak, ujar Chandra. Iya dek, jawab pria parubaya yang sedang duduk di gubuk ujung jembatan. Pria tersebut mengangkat pancingnya, lalu menghampiri si Wahyu dan juga si Chandra. Mau naik atau turun dek? Tanyanya ya. Mau turun pak, kami naik dari Baderan. Kira-kira dari Danau Taman Hidup ke Desa Bermi itu masih berapa jam lagi ya pak? Waduh, sekitar 4 jaman lagi dek. Turun besok aja bareng saya. Soalnya nggak ada petunjuk arah dek. Daripada ada nyasar kan. Di bawah itu banyak perjabangan. Banyak pendaki yang dari Baderan itu nyasar kalau turun lewat Bermi itu. Tutur si bapak tersebut. Oh baik pak kalau begitu, jawab si Chandra. Akhirnya Wahyu dan Chandra diajak ke pondok yang berada di seberang danau. Mereka harus berjalan melewati rawa-rawa dengan kedalaman selutut teman-teman semua. Ternyata yang dimaksud pondok itu adalah bivak yang dibuat dari plastik berukuran besar dan juga terpal. Mereka berdua ini diberi makanan oleh bapak-bapak tersebut. Wahyu dan Chandra mendirikan tenda di samping bivaknya Pak Yul dan Pak Huda. Nah, sebut aja Pak Yul dan Pak Huda ya, nama dari bapak-bapak itu. Nah, mereka bermalam di sini sambil menunggu Pak Huda dan Pak Yul mancing ikan. Nah, singkat cerita, di saat tengah malam, Wahyu terbangun dari tidurnya untuk buang air kecil lagi. Ketika membuka pintu tenda yang langsung menghadap ke arah danau, Wahyu melihat ada perempuan berdiri di tengah danau tuh. Sosok tersebut mengambang dan terlihat sangat jelas. Karena kebetulan langit pada malam itu sedang cerah dan cahaya bulan bersinar dengan terang. Sosok perempuan tersebut berdiri membelakanginya dan rambutnya panjang hingga masuk ke dalam air. Akhirnya Wahyu langsung nutup pintu tenda lagi dan mengurungkan niatan untuk buang air kecil. Di dalam tenda itu, Wahyu meringkuk masuk ke dalam masuk ke dalam sleeping bag ya, sambil komat kamit membaca doa tuh. Entah makhluk apa yang sekarang Wahyu lihat. Singkat cerita, keesokan harinya, Wahyu dan bapak-bapak pemancing itu bergegas turun menuju ke base camp Bermi. Dan sesampainya di base camp dan melapor, Pak Yul meminta Wahyu dan Chandra untuk mampir ke rumahnya. Awalnya, mereka ingin langsung pulang nih teman-teman semua. Akan tetapi, Wahyu dan Chandra sungkan menolak ajakan dari Pak Yul. Nah, terlebih lagi, beliau sudah sangat baik terhadap si Wahyu dan juga si Chandra. Akhirnya, mereka berdua pun mampir ke rumah Pak Yul. Malah dipaksa untuk menginap. Di saat sampai di rumah Pak Yul, mereka ini disuruh mandi air kembang. Wahyu ini sedikit terheran dengan hal ini ya. Dan keesokan harinya, di saat Wahyu dan Chandra ingin pamit mau pulang, ternyata ditahan lagi oleh Pak Yul dan juga Pak Huda. Pak Yul tidak mengizinkan Wahyu dan Chandra ini pulang. Begitu juga dengan Pak Huda. Pak Huda meminta mereka untuk gantian nginap di rumahnya. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk sehari lagi di rumah Pak Huda. Ternyata Pak Yul dan Pak Huda ini saudaraan. Pak Huda ini adalah ketua keamanan di Desa Bermi. 2 hari di sini, Wahyu merasa aneh.
Entah kenapa, Wahyu merasa sangat sedih, seperti ada batin yang sangat berat. Padahal Wahyu nggak punya masalah. Wahyu juga bingung dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Gak tahu kenapa, tiba-tiba Wahyu itu menangis. Waktu anak Pak Yul mengajak Wahyu dan Chandra pergi ke taman bendungan yang gak jauh dari pos perizinan, tiba-tiba Wahyu ingin loncat ke dalam sungai tersebut. Jadi seperti ada yang berbisik padanya dan menyuruh untuk lompat gitu. Untung saja ada anak Pak Yul yang megangin si Wahyu. Akhirnya Pak Yul mengajaknya untuk pulang. Nah, di saat mau nyebrang jalan, ternyata ada mobil yang lewat. Dan Wahyu malah mau nyebrang, teman-teman semua. Dan lagi, seperti ada yang menyuruh Wahyu untuk nyebrang. Di sini Wahyu sampai dimarahin sama orang. Gimana toh mbak, ada mobil kok malah nyengah? Tegurnya setelah ia menarik si Wahyu ya. Singkat cerita, di keesokan harinya, di saat Wahyu di dalam kamar, ia melihat sangkur milik si Chandra. Dan tiba-tiba Wahyu ngambil sangkur tersebut dan tanpa sadar ia menyayat lengannya. Nah, bahkan Wahyu nggak ngerasa sakit saat lengannya yang berdarah. Tiba-tiba Chandra masuk ke dalam kamar dan langsung merebut sangkurnya tuh. Chandra pun langsung memarahi si Wahyu. Lo itu kenapa sih yuk? Kalau mau bunuh diri jangan pakai sangkur gue. Kalau ada masalah ya cerita ke gue. Jangan kayak gini, gue nggak suka. Omelnya sambil membentak si Wahyu. Di sini Wahyu masih bingung dengan apa yang ia barusan lakukan. Akhirnya Wahyu menceritakan apa yang sedang dialami ke Pak Huda. Pak Huda meminta mereka berdua ini ya, si Wahyu dan juga Chandra, untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu. Di sini Pak Huda bilang kalau sebenarnya si Wahyu itu diikuti oleh sosok penghuni Gunung Argopuro. Sosok tersebut suka dengan si Wahyu dan ngerogoh Sukmo padanya. Wahyu kaget mendengar omongan dari Pak Huda. Tapi Pak, kalau misalkan saya dirasuki, kok saya masih ingat sama diri saya Pak? Terus juga saya masih ingat sama orang tua saya, tanya si Wahyu. Iya, memang tidak semua orang yang kerasukan itu harus lupa sama jati dirinya. Harus teriak-teriakan, meraung-raung, kayak yang di TV-TV tuh. Ada juga yang nyerang alam bawah sadarmu deh. Hal ini bisa disebut dengan istilah ngerogoh Sukmo. Makanya kamu merasa sedih, tiba-tiba kamu itu nangis. Sebenarnya apa yang kamu rasakan itu adalah apa yang dia rasakan, terang Pak Huda. Selain meminta Wahyu untuk tidak keluar rumah, Pak Huda juga meminta Wahyu untuk terus berzikir. Kata Pak Huda, kalau Wahyu keluar rumah, noni Belanda itu bisa masuk lagi ke tubuhnya si Wahyu. Selama Wahyu berada di dalam rumah, noni Belanda itu tidak bisa mendekati si Wahyu. Karena rumah Pak Yul atau rumah Pak Huda dipasang pagar penangkal hal gaib gitu ya. Pak Yul ini bisa dibilang juru kuncinya Argopuro via Bermi. Singkat cerita, setelah mendengar cerita dari Pak Huda, di malam harinya nih ya, ketika Wahyu ini tidur, tiba-tiba Wahyu merasa sesak nafas. Dadanya seperti ditindihin sesuatu yang berat tuh. Wahyu pun sholat dan terus berzikir terus hingga pagi tiba tuh. Sedangkan Chandra di sepanjang malam itu tidak tidur untuk menjaga si Wahyu. Sudah 2 hari Pak Yul pergi ke Banyuwangi. Akhirnya hari ini beliau kembali. Beliau memberi Chandra dan Wahyu segelas air putih. Dan ia meminta mereka berdua untuk meminumnya. Beberapa saat ketika selesai minum air itu, mereka berdua itu yaitu Wahyu dan Chandra muntah-muntah itu. Wahyu merasa perutnya itu sangat mual. Namun anehnya, muntahan itu tidak mengeluarkan apapun dari mulutnya. Ternyata Pak Yul pergi ke Banyuwangi karena mengambil air untuk Chandra dan Wahyu. Pak, teman saya ini bagaimana Pak?
dia bisa sembuh atau enggak. Kalau dia enggak sembuh, saya akan balik lagi ke Cikasur, pergi ke tempat di mana kami ketemu sosok noni Belanda itu, Pak, kata si Chandra. Tenang, Nak Chandra, gak usah. Teman kamu ini insya Allah sudah gak apa-apa, jawab Pak Yul. Bersama Pak Yul dan Pak Huda, mereka pun bercerita tentang apa yang mereka alami. Dan di sini Pak Yul pun cerita. Kata beliau, awal pertama kali Pak Yul dan Pak Huda melihat Chandra dan Wahyu, Wahyu dan Chandra ini terlihat seperti nenek-nenek dan kakek-kakek. Itulah sebabnya Pak Yul dan Pak Huda terus melihat mereka dengan tatapan aneh. Awalnya, Pak Yul menghampiri Wahyu dan Chandra karena heran. Kok ada sepasang manula bisa naik gunung? Ternyata waktu Pak Yul mendekati mereka berdua, ternyata terlihat muda. Tapi bau badan Wahyu dan Chandra seperti bau bunga kuburan tuh. Pak Huda bilang sebelum Wahyu dan Chandra datang, mereka mancing itu dapat banyak ikan. Biasanya mereka dengan gampang mendapat ikan banyak. Bahkan kadang sampai dikembalikan ke danau karena wadahnya itu mereka nggak cukup gitu. Tapi pas bertemu dengan Wahyu dan Chandra, mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Pak Yul dan Pak Huda hanya bisa membawa 10 ekor ikan. Padahal biasanya mereka bisa memancing hingga 100 ikan dengan cepat. Ternyata yang melihat sosok perempuan berdiri di tengah danau itu bukan hanya Wahyu aja, tapi Pak Huda dan Pak Yul juga melihatnya. Menurut mereka, itu adalah sosok Dewi Rengganis. Dan Dewi Rengganis itu adalah Ratu Gunung Argopuro dan Keraton Dewi Rengganis yang berada di puncak yang disebut Puncak Dewi Rengganis. Sedangkan Hyang adalah nama Patih Dewi Rengganis yang setia menemaninya. Dan sedangkan Danau Taman Hidup adalah taman pemandiannya Dewi Rengganis. Kata Pak Yul, gak biasanya Dewi Rengganis menampakkan diri. Selama dia sering memancing di Danau Taman Hidup itu, hanya beberapa kali ditemui Dewi Rengganis. Itu pun dalam jangka waktu yang lama dan bila akan terjadi sesuatu di sekitaran Gunung Argopuro. Sedangkan sosok yang seperti petani yang Wahyu lihat itu, sebenarnya mereka bukan petani. Tapi yang Wahyu lihat itu adalah arwah dari pekerja paksa yang sering menampakkan diri pada orang-orang yang mereka kehendaki. Dulu, pada zaman Belanda, para pribumi dijadikan pekerja paksa untuk membangun landasan pesawat terbang di Cikasur. Dan di bangunan di mana Wahyu ketemu dengan nona Belanda itu adalah tempat eksekusi mati para pekerja yang membangkang. Sedangkan noni Belanda itu adalah perempuan Belanda yang bunuh diri di tempat itu karena menunggu kekasihnya yang tak kunjung kembali. Kekasih noni Belanda itu adalah seorang pribumi. Dan suara lonceng yang Wahyu dengar di sabana lonceng itu dulu memang ada. Lonceng itu digunakan sebagai penanda waktu untuk para pekerja paksa. Singkat cerita, setelah seminggu di rumah Pak Yul, Wahyu dan Chandra diizinkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Oke teman-teman semua, itulah pengalaman dari si Wahyu ketika melakukan pendakian ke Gunung Argopuro bersama satu rekannya, yaitu si Chandra, pada tahun 2020. Selain gangguan-gangguan atau hal-hal gaib ya, pengalaman si Wahyu juga memberikan nilai sejarah akan Gunung Argopuro. Dan ingat, cerita dari si Wahyu ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Argopuro maupun ke gunung manapun. Tapi jadikanlah pengalaman si Wahyu atau pengalamannya si Chandra menjadikan pembelajaran atau bisa diambil hikmahnya teman-teman semua. Dan ambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Ternyata gangguan-gangguan gaib yang dirasakan oleh si Wahyu dan juga si Chandra
ada sangkut pautnya dengan sejarah kelama Gunung Argopuro. Dan di sini juga ada kesamaan cerita ya sama gua dan juga si Wahyu. Yang pertama adalah ketika sampai di base camp, dia itu kan disuruh mandi kembang. Terus ketika di kasur, dia bertemu dengan nenek-nenek, dan di belakang nenek-nenek itu ada 5 orang pendaki. Yang ketiga, ada suara bruk gitu kan, seperti ada sesuatu yang jatuh. Jadi ya mungkin itu sering sekali ya pendaki yang merasakan mungkin ya hal-hal gaibnya. Tapi itulah sejarah Gunung Argopuro dan itulah semua kearifan lokal Gunung Argopuro. Segini aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Alhamdulillah. Lumayan juga cerita berjam-jam. Seret.